Mengapa harus sekolah di SMA Putri Entrepreneur? Pertama, kami menanamkan akidah yang shahihah sebagai bekal menghadapi kehidupan yang selalu berubah dan penuh ketidakpastian. Kedua, kami menanamkan karakter entrepreneur sebagai bekal untuk seluruh profesi. Ketiga, kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk mandiri dalam keuangan. Keempat, kami membekali tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab agar putri ayah dan bunda dapat terus belajar ilmu agama. Kelima, kami menggunakan bahasa Inggris aktif sebagai bekal seorang entrepreneur. Keenam, kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketujuh, pengajar kami adalah lulusan LIPIA Jakarta, Universitas Islam Madinah, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, dan universitas ternama lainnya. Mengapa harus tinggal di asrama? Alasan yang pertama, kami dapat membimbing penuh kegiatan putri ayah dan bunda, sehingga ilmu yang diperoleh dapat maksimal. Alasan kedua, kami melatih agar ibadah harian putri ayah dan bunda tetap terjaga. Alasan ketiga, hemat waktu karena tidak dihabiskan untuk durasi pulang pergi. Alasan yang keempat, pembelajaran intensif. Ketika mengalami kesulitan, maka guru akan siap membantu. Alasan kelima, menyenangkan karena dapat sharing dengan teman-teman yang lainnya. Yang keenam, terbiasa berbahasa Inggris aktif. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putri tercinta ke SMA Putri Entrepreneur. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa cek juga akun sosial media kami sebagai berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai bertemu di SMA Putri Entrepreneur. SMA Putri Entrepreneur. Be a Solihah Entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun." Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah memberi kami pelajaran, suatu nasihat yang dimana hati menjadi takut mendengarnya dan air mata berlinang. Faqulna, kata beliau, maka kami katakan pada Rasul, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan itu adalah nasihat dari orang yang hendak pergi, hendak berpisah. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Maka kata Nabi SAW, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah, dan juga dengar dan taat kepada pemimpin pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku maka akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Perbedaan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bisunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya para khulafa' rasyidin yang diberi petunjuk setelahku, kata Nabi.
'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi SAW memperingatkan, jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, maka itu adalah kesesatan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Aris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memberikan kepada kita beberapa wasiat yang sangat penting, wasiat yang sangat agung. Di antaranya yang pertama adalah wasiat bertakwa. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama, yaitu bertakwa. Bertakwa adalah menjadikan antara kita dan azab Allah tameng atau pelindung, batasan, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan ketakwaanlah seseorang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini wasiat yang pertama yang sangat penting. Kemudian wasiat yang kedua yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu adalah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Selama mereka masih salat, selama mereka masih muslim, maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Wajib bagi kita untuk mendengar dan patuh kepada pemerintah mereka, selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun yang memerintah adalah seorang hamba sahaya. Pada dasarnya, seorang hamba sahaya tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Akan tetapi, ketika dia sudah terlanjur menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya. Selama pemerintah itu bukan dalam maksiat. Seterusnya, setelah itu, Nabi SAW memberikan wasiat yang sangat agung, yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ketika melihat perbedaan pendapat yang banyak, perbedaan pendapat, perbedaan akidah, perbedaan amal, perbedaan pendapat yang banyak, maka satu solusinya yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW. Karena berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Sesungguhnya semua umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali orang yang enggan, yang menolak. Para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba?" Siapa yang menolak? Terheran-heran, siapa yang menolak masuk surga? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. "Wa man 'asani dakhalan nar." Dan barang siapa yang bermaksiat padaku, tidak mau taat kepadaku, kata Nabi, maka dia akan masuk neraka. Inilah ketaatan kepada Nabi. Ketaatan kepada Nabi artinya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, baik secara batin maupun zahir. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah mencakup 4 hal. Yang pertama, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, kewajiban. Laksanakan segala kewajiban yang diwajibkan atas kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian juga menjauhi segala yang dilarang. Ini yang pertama, menjalankan yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala bentuk bid'ah, segala bentuk hal-hal yang baru dalam agama, baik itu akidah seperti akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan yang lainnya harus kita jauhi. Dan juga bid'ah dalam ibadah itu juga harus kita jauhi. Jadi yang kedua adalah menjauhi segala bentuk bid'ah, baik itu dalam akidah maupun ibadah. Kemudian yang ketiga adalah berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah berusaha berdakwah
mengajak manusia kepada jalan sunnah, dan juga membela sunnah dari para orang-orang yang mencela sunnah. Inilah 4 cara kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.